Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari terkait materi momentum. Saya share screen dulu ya. Oke, jadi untuk sekarang adalah lebih tepatnya adalah momentum linier atau momentum pada suatu benda yang bergerak pada bidang yang lurus. Ini adalah outline dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama terkait dengan momentum dan hubungannya dengan gaya. Selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum. Lalu tumbukan dan impuls. Selanjutnya adalah hukum kekekalan energi dan momentum di dalam tumbukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis tumbukan. Di sini ada tumbukan elastik, bahasa di kitanya adalah tumbukan lenting sempurna di dalam satu dimensi, lalu tumbukan tidak lenting, tidak lenting itu ada yang tidak lenting saja dan ada yang tidak lenting sama sekali ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tumbukan di dalam dua atau tiga dimensi. Selanjutnya berbicara tentang pusat massa dan sebagai contohnya adalah pusat massa untuk tubuh manusia. Dan terakhir akan berbicara tentang pusat massa dan pergerakan translasinya. Oke, yang pertama eh, terkait dengan momentum. Sebentar, ini kan. Jadi enggak. Oke, sip. Apa itu momentum? Jadi secara fisika, momentum itu adalah sebuah vektor yang disimbolkan oleh simbol P kecil ya. Dan didefinisikan momentum itu sebagai perkalian eh, massa dengan kecepatannya. Karena massa adalah besaran skalar dan kecepatan besaran vektor, maka momentum juga haruslah besaran vektor. Selanjutnya, perubahan atau laju perubahan momentum itu sama dengan jumlah gayanya. Yaitu di sini dituliskan sigma F sama dengan delta P per delta T. Ini dapat dari mana? Sebenarnya ini tidak lain adalah hukum 2 Newton dalam bentuk momentum. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hukum Newton itu rumusnya hukum Newton 2 tepatnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Ketika A-nya kita buka, di mana percepatan itu persamaannya itu adalah delta V per delta T. Jadi M kali delta V per delta T. M kali delta V artinya M kali V akhir dikurangi M dikali V awal. M dikali V seperti definisi di awal itu ada momentum. Maka hukum 2 Newton bisa kita nyatakan menjadi momentum akhir dikurangi momentum awal dibagi delta waktu. Atau momentum akhir dikurangi momentum awal itu tidak lain delta P. Jadi yang ditampilkan di sini sigma F sama dengan delta P per delta T itu adalah bentuk lain dari hukum 2 Newton. Tepatnya adalah hukum 2 Newton dalam bentuk momentumnya gitu ya. Jadi hukum 2 Newton mau dituliskan seperti ini juga tidak masalah karena secara perhitungan sama juga. Jadi sigma F 9 delta P per delta T itu akan sama dengan sigma F 9 M kali A ya. Hanya dibuka nanti akan menghasilkan P seperti itu. Oke. Nah, ketika terjadinya tumbukan, pengukuran menunjukkan bahwa momentum total suatu benda itu tidak berubah. Misal di sini ada benda A yang sedang bergerak ke kanan dan ada benda B bergerak ke kiri. Lalu kedua benda itu bertubrukan. Setelah bertubrukan, benda B kembali menuju ke
kanan, benda A kembali menuju ke posisinya di sebelah kiri. Nah, hukum kekalahan momentum menyatakan bahwa momentum itu akan selalu tetap. Artinya momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan itu akan bernilai sama. Sehingga kalau kita tuliskan benda A ini karena dia bergerak dan punya massa, punya momentum. Begitupun juga benda B punya massa dan juga punya kecepatan, maka benda B juga memiliki momentum. Ingat bahwa momentum itu adalah besaran vektor, maka nilai positif dan negatif itu menunjukkan arahnya, ya. Nah, ketika sudah tumbukan, maka benda A memiliki kecepatan setelah tumbukan, benda B memiliki kecepatan setelah tumbukan dengan massanya ya tidak berubah. Maka yang dituliskan di sini ini adalah jumlah momentum sebelum tumbukan, yang sebelah kanan adalah jumlah momentum setelah tumbukan dan nilainya akan selalu sama. Untuk lebih formal, hukum kekalahan momentum dapat kita katakan sebagai berikut, bahwa momentum total dari sistem terisolasi dari suatu objek akan selalu bernilai konstan. Catatan di sini berarti sistemnya terisolasi, tidak ada gaya luar, pengaruh luar yang mempengaruhi ke dalam sistem tersebut. Maka ketika sistem terisolasi, nilai total momentum akan selalu bernilai konstan. Contoh di sini terlihat ada kereta A, ada kereta B. Artinya ini gerbong, artinya gerbongnya pasti sama lah ya. Ini gerbong kereta A, ini gerbong kereta B. Kereta B lagi diam, lalu kereta A bergerak dengan kecepatan 24 meter per sekon mengarah ke kereta B. Nah, ketika setelah bertubrukan, karena ini ada pengaitnya, maka kereta A dan B itu gabung. Pertanyaannya, berapakah kecepatan akhirnya? Nah, untuk tahu berapa kecepatan akhirnya, ingat hukum kembalian momentum bahwa momentum sebelum dan setelah tumbukan sama. Berarti kalau momentum sebelum tumbukan di sini VA-nya adalah 24. Karena dia punya massa, otomatis punya momentum. Sedangkan B itu sedang diam, maka benda B tidak punya momentum. Maka momentum totalnya adalah di sini 24 meter per sekon dikali massa A. Yang kedua adalah di sini berarti ada dua gerbong sistemnya. Maka gerbong A dan gerbong B. Masanya jadi ada dua, 2M. Supaya menghasilkan nilai yang sama, kalau yang atas itu M saja, yang di bawah itu adalah 2M, hasilnya harus sama. Maka jawabannya adalah haruslah V-nya itu menjadi 12 meter per sekon. Ya, jadi kecepatannya jadi setengahnya setelah bertubrukan. Supaya menghasilkan momentum yang konstan. Nah, untuk ke hukum kekalahan momentum juga bekerja untuk roket. Misal kita tentukan bahwa roket dan bahan bakarnya menjadi satu sistem dan kita hitung untuk massa yang hilang untuk roketnya. Nah, untuk kejadian A ini roket yang mana bahan bakarnya itu masih ada di dalam. Ketika diam, maka kita katakan momentum roket itu adalah nol. Nah, roket ini bisa bergerak ketika bahan bakar itu dikeluarkan ya. Pembakaran itu keluarkan ke sebelah kiri, maka akan menghasilkan pergerakan ke sebelah kanan. Hukum aksi dan reaksi. Nah, gas ini dia memiliki massa yang pertama dan memiliki kecepatan, otomatis dia memiliki momentum gas. Sehingga badan roket juga dia punya massa, punya kecepatan. Maka sesuai ketentuan hukum kekalahan momentum, momentum awalnya nol, maka resultan momentum akhir harus nol. Maka ketika ke sebelah kiri bernilai momentumnya A, ke sebelah kanan juga harus A. Artinya nilainya tidak berkurang, tidak bertambah, cuman memang berlawanan arah sehingga satu sama lain saling menghilangkan. Momentum akhirnya adalah nol karena awalnya juga nol. Ya, ini seperti bom yang meledak juga sama gitu ya.
akan mengarah ke segala arah. Kalau dijumlahkan, ya momentumnya akan menjadi nol juga. Gitu. Catatan berarti untuk menghasilkan momentum sistemnya nol, bisa saja masing-masing memiliki kecepatan, tapi satu sama lain saling menghilang. Contohnya adalah dalam roket ini. Selanjutnya adalah berkaitan dengan tumbukan dan impuls. Jadi ketika terjadi tumbukan, objek itu akan mengalami deformasi. Apa itu deformasi? Deformasi itu adalah perubahan bentuk. Contoh, di sini bola tadinya bulat sempurna. Ketika menembus raket, kita lihat permukaan bolanya yang ini di pause ya, ketika ini dihentikan sebentar, berubah gitu ya, jadi penyon gitu. Nah, pasti seperti ini terjadi tumbukan itu ya. Jadi ketika proses tumbukan, objek mengalami deformasi atau perubahan bentuk karena apa? Karena adanya gaya yang besar bekerja pada benda tersebut. Kan gitu ya. Jadi harusnya bulat, tapi dia ada deformasi perubahan bentuk. Kenapa? Oh, artinya ada gaya yang menekan ke bola ini dengan nilai yang besar sehingga dia bentuknya jadi tidak seperti awalnya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa gaya itu sama dengan perubahan momentum dibagi dengan delta T. Maka kalau kita secara matematik bisa tuliskan menjadi F kali delta T sama dengan delta P atau perubahan momentum. Nah, kita dari persamaan ini akan mendefinisikan besaran baru yang namanya impuls, di mana impuls itu adalah perkalian gaya dikali dengan selang waktunya. Nah, ini gaya apa? Gaya impulsif biasanya disebutkan. Jadi gaya yang muncul tiba-tiba ketika terjadi tumbukan. Misal ada mobil tadi yang bergerak dari kiri, ini bergerak dari kanan, bertubrukan. Nah, ketika awalnya mah dia kecepatannya konstan. Mobil A, mobil B, kecepatannya konstan. Artinya ketika kecepatan konstan itu sigma F sama dengan nol, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, ingat ya, hukum 1 Newton ya, ketika kecepatannya konstan. Tapi ketika terjadi tubrukan, plek, dia bertubukan, maka dia akan mengalami deformasi. Kenapa? Karena ada gaya yang muncul ketika proses collision atau proses tumbukan itu sendiri. Yang kita sebut gayanya itu gaya impulsif. Di mana impuls itu delta T-nya semakin besar, maka impuls semakin besar nanti. Untuk nilai F-nya, kalau kita kembali lihat ke sini, akan bergantung juga dengan delta T. Ketika waktu bertabrakannya itu adalah sebentar, maka bisa saja gaya yang dihasilkan besar juga. Tapi ketika waktu kontaknya, delta T ini akan menjadi waktu kontak antara benda satu dan benda duanya semakin lama, F-nya menjadi semakin kecil. Dan ini untuk aplikasinya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Misal kenapa ada airbag di dalam sistem keamanan suatu mobil, ketika terjadi kecelakaan muncul tuh airbag sehingga ketika kepala akan berbenturan dengan bidang di depannya tidak menabrak langsung dashboard, tapi yang ditabrak adalah airbag. Ketika dengan airbag, maka airbag itu akan mengalami deformasi terlebih dahulu, sehingga delta T untuk terjadi tumbukan itu akan semakin lama. Ketika delta T-nya lama, maka gaya impulsifnya akan semakin kecil. Gaya impulsif semakin kecil, maka diharapkannya resiko yang tidak diharapkan itu tidak terjadi. Seperti itulah ya, ini masih banyak ya, lagi contoh yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dibentuk grafiknya seperti ini. Nih, ini gaya, ini waktu, ini delta T waktu kontaknya. Jadi ketika bertubrukan, ada nilai gaya yang tadinya kecil langsung membesar dalam waktu yang singkat. Tuh. Nah, untuk memahaminya dan untuk gampang mempelajarinya secara matematik, karena delta T ini sangat singkat ketika terjadi tubrukan, plek, gitu kan ya. Atau contohnya adalah ketika bermain tenis meja, tubrukan antara bola tenis dengan apa batnya, itu kan waktunya sangat singkat ya. Maka karena sangat kecil akan susah kita kalau memasukkan nilai-nilai yang ada di kenyataannya seperti ini. Maka kita tidak perlu mencari mendapatkan eh, waktu yang tepat di mana gaya itu bergantung pada waktu tersebut.
kita bisa saja menggunakan gaya rata-rata, di mana kalau kita buat kurva sebelah kiri menjadi sebelah kanan, itu nilainya akan hampir sama juga gitu ya. Jadi kita buat delta T-nya rata-rata, F-nya menjadi F rata-rata. Yang nilai F-nya memang setiap saat ini berubah, kita bisa asumsikan F-nya itu sama gitu ya, dengan mengasumsikan karena memang waktu kontaknya sangat singkat gitu. Maka luasan di bawah kurva yang sebelah kiri akan sama dengan luasan kurva ketika kita buat F-nya itu adalah menjadi rata-ratanya gitu ya. Jadi F kali delta T yang tadi saya katakan itu sebagai impulsnya ya, atau perubahan momentumnya. Nah, impuls dan perubahan momentum. Nah, untuk memahami impuls, contohnya di sini ketika kita loncat mau ke bawah lagi, eh, posisi tubuh kita tuh seperti ini, semacam ada ngeper ya. Jadi ketika kita ke atas mau ke bawah lagi, nah posisi paha dan betis kita itu membentuk sudut gitu kan, seperti yang tunjukkan gini gitu ya. Nah, ini bisa jadi adalah sebagai konsep impuls ya, sehingga menyebabkan ketika ada proses perubahan ini, kita katakan waktu kontaknya menjadi lebih lama ketika proses merubah bentuk posisi kaki kita yang tadinya lurus menjadi berbelok gitu ya. Jadi impuls menunjukkan pada kita bahwa kita dapat mendapatkan perubahan momentum dengan nilai ya, gaya yang besar yang bekerja pada waktu yang sangat singkat atau gaya kecil yang bekerja pada eh, waktu yang lama gitu. Jadi kembali lagi di gaya impulsif itu akan besar ketika waktu kontaknya sedikit. Gaya impulsif bisa jadi kecil kalau waktu kontaknya lama gitu ya. Nah, ini tuh tadi menjelaskan kenapa kita itu membelokkan lutut kita ketika kita itu loncat gitu ya, ketika kembali lagi ke tanah. Dan bagaimana airbag bekerja? Airbag itu yang tadi sistem keamanan mobil ya. Kenapa harus ada airbag ketika terjadi ke rem mendadak atau menabrak sesuatu? Kepala kita itu akan mempertahankan posisi bergeraknya. Maka kepala kita itu pasti akan bergerak ke depan, seolah-olah gitu ya. Padahal bukan bergerak ke depan. Mobil sedang bergerak ke depan, maka kepala kita juga ikut gerak ke depan. Ketika mobilnya tiba-tiba berhenti akibat ada tabrakan, maka tubuh kita itu, khususnya kepala, itu tuh akan terus bergerak. Maka ketika terus bergerak itu yang ditabrak adalah dashboard mobil. Maka airbag itu memperlama kontak antara kepala dengan dashboard itu gitu. Sehingga harapannya gayanya menjadi kecil dan apa-apa yang ada di kepala kita menjadi aman. Dan mengapa kita itu landing pada kasur itu lebih tidak sakit dibanding kalau kita jatuh di atas konkrit itu beton gitu ya. Jelas ya kalau di bawahnya kasur kita jatuh misalnya ya dari lantai satu, lantai dua, lebih aman mau. Tapi ketika nggak ada kasurnya ya itu lebih resiko lagi. Kenapa? Kalau kasur itu waktu kontaknya ada tambahan ketika kasurnya itu berdeformasi, berubah bentuk. Jadi kasurnya itu ngempes dulu tadinya segini, waktu untuk ketika dia bertuburkan menjadi kempes itu menjadi delta T, di mana delta T-nya besar akan menghasilkan gaya yang kecil gitu. Selanjutnya, kita berbicara tentang hukum kekalahan momentum, hukum kekalahan energi, dan momentum di dalam tumbukan. Nah, jadi di dalam tumbukan, setiap tumbukan, ada di tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, atau di tumbukan tidak lenting sama sekali, tetap berlaku hukum kekalahan momentum. Gitu ya. Nah, tumbukan di mana energi kinetik itu terjaga nilainya, kita sebut tumbukannya sebagai tumbukan elastis. Atau biasanya kalau di textbook bahasa Indonesia disebutnya itu adalah tumbukan lenting sempurna. Ya.
Jadi ketika terjadi tumbukan lenting sempurna, maka selain terjadi hukum kekalahan momentum, di sana juga terjadi hukum kekalahan energi kinetik. Artinya, energi kinetik sebelum tumbukan akan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Syarat tumbukan yang terjadinya adalah tumbukan lenting sempurna. Apa yang terjadi di dalam tumbukan lenting sempurna? Energi kinetik tidak diubah menjadi energi yang lain, gitu ya. Kalau di tumbukan jenis yang lainnya ya tidak berlaku bakalan energi kinetik, gitu ya. Kita sebut dia tumbukan tidak lenting, gitu ya. Atau di sini ada inelastik. Oh, bukan inelastik. Hmm, Berarti kita tahu nih, hukum kekalahan energi kinetik itu artinya energi kinetik diubah menjadi energi kinetik lagi. Tidak boleh diubah menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Kapan bisa terjadi tumbukan lenting sempurna? Ketika terjadi tumbukan tidak ada bunyi. Kenapa harus tidak ada bunyi? Karena bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Ketika bunyi bertubukan, ada bunyi, maka bunyi itu dari mana? Ya dari energi kinetik yang diubah menjadi bunyi. Ketika ada energi kinetik yang sudah diubah menjadi energi bunyi, maka energi kinetik awal akan berkurang karena sudah diubah menjadi energi bunyi. Ketika tuburukan ada perubahan bentuk pada benda yang bertuburkan itu juga sama karena ada energi. Atau ketika bertuburkan ada panas, panasnya dari mana? Dari merubah energi kinetik menjadi panas. Maka ketika ada bentuk-bentuk energi lain yang muncul akibat adanya tubrukan, sudah dipastikan itu gak mungkin uh, tumbukan lenting sempurna. Berarti kalau gitu untuk menghasilkan tumbukan lenting sempurna ya jangan kontak. Kalau benda kontak itu minimal ada bunyi walaupun sangat lemah bunyinya ya. Apakah ada tumbukan yang tidak kontak? Ada. Contohnya adalah partikel bermuatan. Partikel bermuatan positif, partikel bermuatan positif akan bergerak berlawanan arah ketika mau bertemu karena sifat dari muatan yang sejenis itu akan saling tolak menolak, akan ada gaya tolak menolak, maka sebelum dia nempel akan saling tertolak gitu ya. Jadi pasti gini gitu ya, nggak ada kontak maka nggak akan ada bentuk energi yang lain terjadi. Nah itu contohnya ya untuk ditemukan nanti sempurna. Kalau untuk dibuktikan sehari-hari ya agak susah juga. Lanjut. Nah ini temukan elastik atau lenting sempurna di dalam satu dimensi. Contoh, kita memiliki dua objek yang bertuburkan secara elastik. Kita mengetahui massa dan kecepatan awalnya, gitu ya, kedua benda tersebut karena momentum kedua dan energinya itu adalah konsop. Konsop itu artinya kekal. Kalau di bahasa Indonesia kan tidak bertambah, tidak berkurang, tetap nilainya. Kita dapat tuliskan dua persamaan. Nah, dengan menuliskan persamaan kekalahan momentum dan kekalahan energi kinetik, selanjutnya kita dapat menyelesaikan eh, dua nilai kelajuan yang tidak diketahui. Misal ini ada massa bendanya diketahui, kecepatan awalnya diketahui, massa B-nya diketahui, kecepatan B-nya diketahui, dan diketahui bahwa benda A menumbuk B dan terjadi tumbukan lenting sempurna. Maka kita bisa menentukan nilai kecepatan akhir A dan nilai kecepatan akhir B dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam dua persamaan, yaitu persamaan hukum momentum, hukum persamaan momentum, hukum kekalahan momentum yang pertama bahwa MA VA tambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB P aksen B gitu. Dan persamaan kedua yaitu kemungkinan energi kinetik. Energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Maka kita masukkan ke rumus setengah MVA kuadrat tambah setengah MB VB kuadrat sama dengan setengah MA VA aksen kuadrat ditambah setengah MB V aksen B kuadrat. Nah, maka dari sana akan kita dapatkan nilai yang tidak diketahui.
Jadi V aksen, V aksen bisa diketahui. Karena ada dua persamaan ya. Dan cara eliminasi atau substitusi pasti didapatkan nilainya nanti. Selanjutnya ada tumbukan tidak lenting. Nah, tidak lenting itu ada dua, tidak lenting sama sekali atau tidak lenting sebagian. Nah, untuk tumbukan tidak lenting, beberapa energi kinetik hilang, diubah menjadi energi termal, energi panas, atau bisa juga menjadi energi potensial. Nah, contoh ini terjadi ketika terjadi explosion atau terjadi apa ya namanya itu bom semacam explosion itu seperti itu ya. Karena adanya tambahan energi kimia atau energi nuklir. Gitu ya. Jadi tumbukan tidak lenting itu ya berarti ada energi kinetik yang diubah menjadi energi yang lain. Contohnya ada energi panas dan energi potensial. Satu lagi yang terakhir ada completely inelastic atau di bahasa kitanya menjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Artinya tidak ada semacam tidak ada kalau lenting itu di sini bahasa elastis. Kalau elastis itu kan gini. Nah, ini tidak terjadi kayak elastis sama sekali. Contohnya adalah ketika terjadi tumbukan benda satu dan benda kedua itu jadi berbarengan, bergerak bersama. Nah, itu tidak lenting sama sekali. Jadi ciri dari tumbukan tidak lenting sama sekali itu kecepatan akhir kedua benda sama gitu ya, dalam arah dan dalam nilai. Gitu, gitu ya. Ini harus tahu kan. Jadi di sini jelaskan ada tiga jenis tumbukan, tumbukan lenting sempurna, berlaku hukum kekalan momentum, juga berlaku hukum kekalan energi kinetik. Yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian. Artinya ada energi kinetik yang diubah dalam bentuk lain, contohnya adalah energi potensial dan energi termal. Dan yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Ciri khas dari tumbukan tidak lenting sama sekali adalah kecepatan kedua benda itu sama dalam arah dan nilainya ya. Dia berbarengan. Selanjutnya adalah tumbukan di dalam dua atau tiga dimensi. Nah, untuk tumbukan dua atau tiga dimensi, pada prinsipnya sama saja, cuma kita nanti akan membedakan tumbukan pada arah sumbu X, tumbukan pada arah sumbu Y, lalu kita proyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y gitu aja sebenarnya ya. Nah, baca di sini bahwa hukum kawan energi dan momentum dapat juga digunakan untuk menganalisis tumbukan di dalam dua atau tiga dimensi. Tetapi katanya di sini situasinya sangat sederhana gitu ya. Secara matematik bisa dikerjakan. Contoh misalnya ini ada yang main biliar misalnya itu ya kan biasanya untuk memasukkan bola itu disodok ya pakai sudut tertentu sehingga bisa bergerak menuju lubang. Contohnya seperti ini lubangnya di sini misalnya ini benda A, maka benda A-nya terjadi tumbukan, A-nya ke atas, B-nya ke bawah gitu kan. Ini jadi dua dimensi gitu yang geraknya itu. Nah, untuk benda yang bergerak dengan objek yang awalnya diam, diketahui massa dan kecepatan awalnya, kita memerlukan sudut juga. Jadi selain nilai kecepatan awal, kita perlu sudut. Fungsinya sudut itu apa? Dengan sudut itu kita bisa proyeksikan nilai pi aksen A menjadi pi aksen A X dan bisa diproyeksikan menjadi pi aksen A Y. Yang B juga sama. Ketika diproyeksikan, nanti hukum kawalan momentum pada arah X harus sama dengan sama sebelum dan setelah tumbukan dan pada arah Y harus sama juga sebelum dan setelah tumbukan. Nah, kalau kita jabarkan cara penyelesaian masalah ketika menghadapi permasalahan atau soal berkaitan tumbukan di dalam dua atau tiga dimensi, yang pertama kita pilih sistem koordinatnya. Jika sistemnya kompleks, kita pakai subsistemnya. Artinya nanti bisa dipilih menjadi sub X, sub Y, seperti itu ya. Lalu kita lihat apakah ada gaya eksternal yang bekerja atau tidak. Kalau tidak, maka katanya pertanyaan selanjutnya, apakah tumbukan terjadi dalam waktu cukup yang singkat
sehingga kita bisa mengabaikannya gitu. Dan yang terakhir adalah gambarkan diagram dari situasi awal dan akhirnya, awalnya di mana, nanti akhir di mana, supaya langsung ke gambar dan kita masukkan besaran-besaran yang kita ketahui di dalam diagram yang kita telah buat, yang akan kita buat dengan adanya vektor momentum di sana. Berarti PA, PB gitu ya. P1, P2. Selanjutnya adalah pilih koordinat sistemnya. Dan yang kelima adalah menggunakan pengumpulan momentum. Di sini bisa berlaku untuk masing-masing dimensi. Tadi yang saya katakan ada dimensi X, dimensi Y, bahkan kalau tiga dimensi tambah satu lagi dimensi Z. Jika tumbukannya elastik, maka gunakan juga hukum kekalahan energi kinetik gitu ya. Di mana energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan misalnya sama, lalu selesaikan, lalu cek nilai satuan dan nilai yang didapat. Jangan sampai terlalu aneh. Agak mungkin, berarti ada yang salah ya nanti. Selanjutnya, kita berbicara tentang pusat massa. Contoh di sini di dalam gambar A ada orang melakukan loncatan gitu ya, langsung ke atas, ke bawah. Benda B juga sama. Nah, si apa diver dia itu akan menyelam ke lautan gitu ya. Yang pertama ini kita katakan pure translasi. Sedangkan kalau yang B ini translasi tapi dia tambah rotasi karena orang ini dia melakukan perputaran juga gitu. Kalau yang ini mah enggak, cuma loncat ke atas, ke bawah, translasi gitu ya. Kalau yang ini ada rotasi juga. Kalau kita lihat di sana akan ada satu titik yang bergerak dalam lintasan yang sama, gitu ya. Dalam lintasan partikel yang sama gitu ya, yang akan menjadi titik pusat dari benda yang sedang bergerak tersebut ya, sebagai penyelam. Nah, titik yang kita maksud tadi disebut sebagai pusat masanya atau dalam bahasa Inggris center of mass ya. Nih, dari titik ini tidak berubah-berubah, itu adalah pusat masanya di mana massa itu terkonsentrasi di sana, maka disebut pusat massa. Secara gerakan umum dari objek, jadi gerakan umum dari objek dapat kita tentukan sebagai jumlah gerakan translasi pusat massanya. Ya. Ditambah rotasinya, vibrasinya, atau bentuk gerak yang lain dari pusat massa. Contohnya ini ada dilempar sambil diputar, kunci Inggris gitu kan ya. Nah, sebenarnya yang bergerak itu adalah bukan pusat massa saja, tapi benda-benda atau titik-titik penyusun benda ini juga bergerak gitu kan ya. Nah, tapi secara umum kita lihat bahwa penjumlahan secara translasi apa ya namanya itu gerakannya itu bisa diwakili oleh pusat massanya. Untuk dua partikel, pusat massanya itu dekat dengan yang massanya lebih besar. Kuncinya gitu. Jadi karena dia acuan massanya, kalau bendanya tidak seragam, ada salah satu massa yang lebih terkonsentrasi atau tepat, maka pusat massanya itu akan mendekati itu gitu ya. Kalau dituliskan dalam bentuk matematik seperti ini, X cm atau pusat massa pada arah X itu adalah kita tinggal kalikan massa benda A di posisi XA ditambah massa B di posisi XB dibagi MA tambah MB. Maka di sini akan ada rumus atau MA tambah MB itu ada massa total sehingga kita bisa tuliskan menjadi M besar gitu ya. Ini adalah posisi pusat massanya. Nanti di sini akan ada satu nilai gitu ya. Kalau pada arah Y ya tinggal ganti aja X-nya menjadi Y. Contoh ini ada massa A, massa B gitu ya. Yang dikatakan XA itu adalah ini posisi A yang dimaksud di sini. Ini yang dimaksud dengan posisi B. Posisi A dikali massa A, posisi tambah posisi B kali massa B dibagi jumlah massa A tambah massa B. Maka akan didapatkan satu titik dan titik itu adalah sebagai pusat massanya.
Selanjutnya juga ada pusat berat, ya, ada pusat massa, ada pusat berat. Definisi berat dan massa harusnya sudah tidak asing lagi ya, harusnya sudah tahu. Untuk pusat berat itu sendiri adalah titik di mana gaya gravitasi dapat ditentukan bekerja pada titik tersebut. Nah, untuk pusat berat ini atau pusat gravitasi ya, di mana pusat gravitasi itu dikatakan sebagai titik pusat berat hampir sama dengan nanti posisinya akan sama dengan pusat massanya selama gaya gravitasi itu tidak bervariasi gitu ya pada objek-objeknya. Kalau di permukaan bumi ya pasti gaya gravitasinya hampir sama. Maka letak pusat gravitasi atau pusat berat akan sama dengan pusat massanya. Gitu. Ketika apa? Tadi ketika gaya gravitasi untuk masing-masing partikel penyusun benda itu nilainya sama gitu, maka pusat massa itulah juga sebagai pusat gravitasinya. Nah, bagaimana kita mengetahui pusat dari pusat berat secara eksperimen? Caranya dengan mudah, yaitu kita gantung bendanya dari berbagai titik. Contohnya bendanya ini, maka kita titik eh, di titik ini maka dia akan menggantung. Nah, ketika menggantung itu dari posisi apa ya namanya itu tali yang digantungkan, ambil aja garis truk, lalu kita ambil titik lain, lalu kita sama hengkan lagi juga atau di apa sih namanya itu di semacam ini kan nih, jadi dihengkan di ah digantungkan atau ya digantungkan lagi nih di posisi yang berbeda. Kita kasih garis lagi. Nah, di mana pusat beratnya atau pusat gravitasinya itu adalah di perpotongan antara dua garis yang kita buat. Buat aja dua garis lalu kita perpotongan titik. Nah, titik perpotongan ini sebagai pusat gravitasinya. Kalau gravitasinya sama berarti di sana juga pusat massanya. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah pusat massa untuk tubuh manusia. Nah, tubuh manusia, kita sebagai manusia, tubuh kita bisa bergerak dengan bebas, itu bisa ditinjau juga pusat massanya ya. Kalau kita lihat di sini, nilai X ya, dalam diagram kecil, eh, oke, menandai pusat massa dari bagian tubuh yang ditampilkan di sini ya. Nah, semacam ini lainnya. Ini berbagai titik, mungkin segmen ada yang tangan, segmen keseluruhan, itu nanti ada pusat massa masanya. Oke, bisa dilihat saja di sini. Contoh adalah posisi apa nih? Yang di sini pusat massanya ini gitu kan ya. Ini join ini, hip join ini, ankle join ini. Ada apa sih pergelangan-pergelangan yang gampang digerakkan. Yalah, agak cepet aja. Lokasi dari pusat massa kaki itu yang dilingkari. Nah, ketika kaki kita diluruskan seperti yang ditunjukkan gambar, maka pusat massanya itu adalah yang dilingkari yang ini. Nah, ketika posisi kakinya itu tidak lurus tapi dibelokkan, pusat massa dan pusat beratnya bisa berubah menjadi di sini. Gitu ya. Jadi lokasi pusat massa dari kaki itu akan bergantung pada posisi kakinya itu sendiri dan bisa berubah ketika posisi lurus ini pusat massanya di sini, ketika posisi ditengkukan pusat massanya adalah di sini. Jadi pusat massa itu tak harus ada di bendanya gitu ya, bisa di luar bendanya. Tapi ya lagi batuk. Oke, nah ini contohnya di dalam bidang olahraga atletik ya, lompat indah.
ketika lompatan yang tinggi itu diperoleh dengan teknis pusat masanya itu harus melewati eh, pembatas gitu ya. Ketika pusat masanya bisa melewati pusat pembatas, maka tubuh yang lain bisa melewatinya pasti ya, ya agak cepat. Selanjutnya yang terakhir adalah pusat massa dan gerak translasi. Jadi untuk momentum total sistem partikel itu sama dengan hasil kali total massa dengan kecepatan pusat massanya. Sistem partikel tuh gini, jadi kan kalau partikel tuh cuma satu ya, massa kali kecepatan satu benda. Kalau ada dua benda, berarti momentumnya itu adalah momentum benda satu ditambah momentum benda dua. Kalau ada 10 ya akan ada 10 momentum, ada 100 momentum. Nah, ketika sistemnya sangat banyak, kan lumayan bagi kita untuk menghitungkan. Ada 1000, wah harus dicari momentum ke satu, momentum kedua, momentum ketiganya. Maka ada cara untuk mengetahui momentum dengan cara kita tahu massa total sistemnya berapa dikali dengan kecepatan pusat massanya. Jadi seolah-olah sistem yang terdiri dari banyak partikel tersebut diwakili oleh pusat massanya gitu ya. Jumlah dari gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan massa total dari sistem dikali dengan percepatan pusat massanya. Nah, ini di hukum dan Newtonnya seperti ini juga bahwa F sama dengan M kali A pusat massa. Jadi nanti itu kita dengan mengetahui konsep pusat massa akan mempermudah kita ketika tinjauan kita itu bukan partikel, tapi sistem partikel. Artinya sistem partikel itu adalah gabungan dari berbagai partikel. Jadi partikelnya banyak. Sebenarnya cara mencari F-nya ya gampang. Cari gaya pada partikel satu, 2, 3. Kalau bendanya 3 ya gampang kita tuliskan. Tapi ketika bendanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan, kan itu akan sangat susah. Maka untuk mengetahui gaya totalnya ya tinggal massa total dikali percepatan pusat massanya. Gitu ya. Asal kita tahu percepatan pusat massanya. Secara perhitungan ini akan sama dengan kita mengalihkan massa tiap partikel dengan percepatan masing-masing partikel. Cuma itu memerlukan waktu dan effort yang besar. Kalau ini cuma satu kali aja langsung dapat nilainya gitu ya. Selanjutnya di sini adalah eh, lintasan ya, lintasan sebuah roket atau apa ya ini senjata lah yang dilakukan. Proses pemisahan ya. Jadi benda ini bergerak pas di atas dia benda-benda berpisah gitu ya. Jadi ada part satu, ada part 2 gitu ya. Pusat massa mungkin saja tidak berkaitan dengan posisi dari partikel manapun, tapi dia itu akan terus bergerak berdasarkan gaya totalnya. Jadi kalau bendanya tidak di apa ya dipisahkan, part center massnya adalah ke sini nih. Karena bendanya ini dia bergerak parabola gitu ya. Ketika di puncak dia berpisah, di mana part satunya ke bawah, part duanya pasti akan semakin jauh. Karena apa? Karena masanya di sini sudah semakin kecil. Ketika masanya sudah semakin kecil, dia akan lebih cepat bergeraknya gitu ya. Maka dia akan bergerak lebih jauh dibanding dengan pergerakan pusat masanya. Dan ini summary dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, momentum itu definisikan sebagai perkalian massa dikali kecepatan. Karena kecepatannya itu besaran vektor, maka dipastikan momentum juga besaran vektor. Karena massanya berbesaran skala. Untuk hukum Newton dituliskan dalam bentuk momentum menjadi sigma F sama dengan delta P per delta T. Di mana kita bisa katakan bahwa jumlah gaya total itu sebagai laju perubahan momentum. Selanjutnya adalah momentum total dari sistem terisolasi dari sebuah benda itu sifat kekal.
Kalau di sini itu adalah nilai momentumnya itu tidak bertambah, tidak berkurang. Artinya ketika terjadi suatu kejadian tumbukan, momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu akan sama. Nah, ketika terjadi tumbukan, maka eh, tabrakan objek dapat dikatakan sebagai bekerja pada sistem yang terisolasi jika eh, gaya eksternalnya itu ada, gitu ya, dan nilainya tidak terlalu besar. Momentum akan selalu ada dan nilainya tidak bertambah, tidak berkurang ketika terjadi tumbukan. Jadi ketika tumbukan, tetap maupun jenis tumbukannya tumbukan apa aja, tumbukan elastis, lenting, lenting sebagian atau lenting tidak lenting sama sekali itu tetap berlaku bukan momentum. Selanjutnya ada konsep impuls diturunkan dari hukum 2 Newton tadi ya, bahwa impuls itu adalah perkalian antara gaya impulsif dengan delta T. Delta T itu adalah selang waktu atau waktu kontak benda ketika dia tumbukan. Delta P ada perubahan momentum. Selanjutnya di dalam tumbukan elastik terjadi juga hukum kekalian energi kinetik. Sedangkan di dalam tumbukan tidak lenting, maka ada beberapa energi kinetik yang hilang diubah menjadi bentuk yang lain. Dan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, di sana ada dua objek yang berjalan bersama, sama kecepatannya, sama arahnya. Selanjutnya adalah pusat massa suatu sistem adalah titik